There! What? There's a shadow in the water. It's getting serious on this track, fam. Hai Shotcars, selamat bersua kembali. Bagaimana kabar kalian ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ada sekelompok manusia sedang liburan pada sebuah pulau dengan maksud untuk mempererat hubungan mereka dengan sang kekasih. Namun nyatanya di sana mereka malah mendapat serangan bertubi-tubi dari seekor hiu ganas yang berkepala 6. Ya seperti yang terjadi pada film Share Attack yang disutradarai oleh Mark Atkins dan telah rilis pada tahun 2018. Oke Sot, fokuskan pikiran, jangan dulu ke channel selebriti. Sot, dipencet dulu dong tombolnya. Intro. Nungguin ya. Hajar. Yo. To repair your relationships. Di awal shot kita melihat 8 pasangan sedang memulai harinya di pulau ini dengan bermain keseimbangan pada sebuah bahtera. Mereka dipimpin dengan seorang pria jomblo bernama Will, di mana Will ini adalah pemilik pulau tersebut. Adapun pasangan pertama yang akan bermain keseimbangan yaitu Mary dan James, yang kedua Duke dan Alice, yang ketiga Anggi dan Kip, dan yang terakhir adalah Jack dan Yana. Lalu di sini Will sedang menghubungi rekan kerjanya yaitu Brad ditemani dengan kekasihnya Rebecca untuk mempersiapkan persediaan di pelantar karena 10 menit ke depan mereka akan lanjut berenang ke sana. Get your wetsuits on. Becky and Brad will meet you there. The first couple to get there, they get the prize. Well done. Pada saat Brad dan Rebecca sedang menuju ke pelantar, ternyata dari belakang mereka diikuti hiu berkepala 6. Berselang beberapa saat, mereka berdua pun langsung disantap habis-habisan. Di sisi lain, Will sedang pergi menemui mantan kekasihnya yang bernama Susana untuk membicarakan perihal pulau ini tanpa ia sadari jika Brad dan Rebecca sudah tewas di mangsa hiu. William, let's not do this now. You and I built this company together. It works because we work. Di sisi lain nih Sot, para pengunjung sedang memakai baju renang mereka lalu siap-siap untuk berenang menuju pelantar. Sementara Will kembali menghubungi Brad dan Rebecca tetapi ia malah cemas karena tidak mendapat tanggapan sama sekali. Lalu Will lanjut mencari-cari mereka dengan memantau setiap sudut pulau tetapi ia malah terkejut karena melihat sesuatu yang sedang mengambang di air. Setelah Will mengeceknya ternyata itu adalah potongan kaki manusia yang berada di dalam sepatu. Will pun langsung menyadari jika di perairan pulau ini terdapat hewan predator. Sementara yang lain sedang asik-asik turun ke air lalu berenang menuju pelantar. Will yang sedang melihat mereka dari kejauhan langsung menyusulnya. Di sini Sot kita melihat Mary yang masih saja berenang sementara yang lain sudah pada naik ke pelantar dan tiba-tiba saja ternyata itu adalah potongan tubuh Rebecca yang sempat mengenai Mary. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, mereka semua pun langsung berteriak histeris dan sama-sama menyadari jika di perairan pulau ini terdapat hewan pemangsa dan tentunya bukan sembarang hewan. Nah, pada saat mereka semua sudah berhasil naik ke atas pelantar, Will pun menyarankan jika kita harus segera menuju kapal yang ada di sana untuk meninggalkan pulau ini secepatnya. Dan mereka pun mendayung pelantar yang ditumpanginya menuju kapal tersebut. Nah, pada saat sudah sampai Sot, ternyata kapalnya tidak bisa menyala. Will pun langsung menghubungi tim penyelamat tetapi sayang radionya mengalami gangguan. Lalu di sini entah kenapa Duke tiba-tiba kepedean dan merasa sok jagoan dengan berkata, "Saya akan menghancurkan otak hewan bajingan itu dengan pistol suar." Bahkan Duke berkata jika dirinya lah predator utama di tempat ini. Setelah berkata seperti itu, Duke pun meminta Will menemaninya menuju camp menggunakan pelantar untuk merakit pistol suar di sana hingga pada akhirnya mereka berdua pun berangkat dengan wajah pahlawan. Setelah merakit pistol suar itu menjadi tombak, mereka berdua pun langsung menyusuri pulau untuk mencari hiu. There! What? There's a shadow in the water. Di sini Duke mencoba memancing hiu menggunakan darahnya, alhasil hiu itu benar-benar muncul. Duke pun langsung menusuknya. I'm the man.
Ternyata Shot hiunya belum mati dan langsung melahap Duke seketika. Dari atas kapal mereka melihat Duke tewas hanya bisa pasrah, sementara Will dengan cepat langsung menyelam menuju kapal. Pada saat ia berhasil sampai, Will langsung menyuruh mereka semua untuk segera turun ke air lalu berenang menuju pantai. Tetapi di sini James membantah Will karena menganggap itu adalah tindakan setor nyawa kepada hewan predator itu. Ya, tetapi karena sudah tidak ada pilihan lain di mana kapal juga tidak bisa nyala, satu persatu pun dari mereka langsung terjun ke air menuju pantai. Pada saat yang lain sudah berhasil naik ke darat, Will dan Alice yang berada di barisan belakang ternyata sedang dikejar dengan hiu berkepala 6 itu. Untung saja kepala hiu nyangkut di bebatuan hingga pada akhirnya mereka semua berhasil selamat naik ke daratan. Berselang beberapa saat di darat, nasib sial lagi-lagi datang di mana Alice melihat awan mamatus tepat di atas laut yang artinya beberapa menit ke depan akan terjadi tornado dan pastinya akan membanjiri seluruh pulau ini. Lalu di sini Jack langsung menyarankan agar kita semua harus segera menuju lab terapung yang berada di tepian agar supaya bisa tetap selamat jika tornado itu benar-benar terjadi, dan siapa tahu di sana ada radio komunikasi dan alat-alat lainnya untuk membunuh hiu tersebut. Hingga pada akhirnya mereka semua pun memutuskan ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung mengotak-atik lab tersebut dan ternyata James menemukan sebuah buku tua perihal hiu tersebut. Ia pun langsung menjelaskan kepada yang lain jika dari sinilah hiu itu tercipta sekitar 40 tahun yang lalu, di mana manusia sendirilah yang menciptakannya hingga membuatnya mempunyai 6 kepala. Tak lama kemudian tiba-tiba saja ombak datang lalu menghantam lab hingga membuat Jack tercebur ke air. Untung saja hiu itu tidak sempat melihatnya dan berhasil kembali ke atas. Yana melihat pacarnya selamat langsung memeluknya dengan sangat erat karena ia tidak sanggup kehilangan Jack. Tak lama kemudian tiba-tiba saja dari belakang mereka berdua pun tewas dilahap. Nah, pada saat hiu kembali menyerang, Will pun langsung menusuknya lalu dengan cepat menyuruh yang lain agar segera berenang menuju pulau untuk menyelamatkan diri hingga pada akhirnya Will berhasil mengusir hiu tersebut. Tak lama kemudian ia tiba-tiba mendengar kontak dari mantan kekasihnya yaitu Susana yang masih berada di perairan. Will pun langsung pergi memberitahu Susana jika di perairan pulau ini terdapat hewan predator. Selain itu, Will juga menyuruh Susana untuk tidak mendekati lab dan menyuruhnya menuju mercusuar untuk mengamankan diri karena sebenarnya si Will ini masih sangat mencintai Susana, begitu juga dengan Susana yang masih mencintai Will. Setelahnya Will pun langsung menyusul yang lain menuju pulau sementara Susana sedang bergegas menuju mercusuar bersama asistennya. Di sisi lain mereka yang sudah pada naik ke daratan berhasil melihat mercusuar itu yang tidak jauh dari tempat mereka lalu bergegas menuju ke sana. Siapa tahu ada yang belum tahu apa itu mercusuar. Mercusuar adalah sebuah bangunan menara yang berfungsi untuk membantu navigasi kapal laut. Next, di tengah-tengah perjalanan entah kenapa Kip dan Anggi tiba-tiba terhenti. Ternyata mereka berdua saling mengungkap kasih sayang lalu ingin melakukan sesuatu, tetapi pada saat kedua bibir ingin segera menempel, ternyata hiu itu naik ke darat menggunakan kepalanya dan langsung melahap Kip dan Anggi hingga tewas. Melihat hiu itu bisa naik ke darat, yang lain pun langsung melarikan diri menuju mercusuar dan ternyata hiu itu mengejar mereka dengan menggunakan kepalanya. Waduh, luar biasa hiu darat. Di sini mereka hampir saja diterkam, tetapi tiba-tiba saja Will muncul dari atas batu dan langsung memenggal kepala hiu satu persatu hingga tewas. Cerita Chaps pun selesai. Kira-kira apa yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar. Selamat bersua kembali.